Smart Viewers, ketemu lagi di acara kesayangan kalian yang pastinya akan membahas seputar selebriti di luar maupun di dalam negeri. Yang pastinya fakta, no gosip, dimana lagi kalau bukan di Zoom It, ngezoom abis. Nah, kali ini saya El akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Nah, bisa dilihat di kiri kanan, ada yang tahu El lagi di mana? Lihat ini ada yang pakai baju apa. Nah, sekarang ini El ada di Jakarta Kuliner Center, tepatnya di cabang Senayan. Tapi sebelumnya El akan membawakan berita pertama dari SHINee. Siapa yang nggak tahu SHINee? Pada suka K-pop kan? Nah, ada berita baik nih untuk Shawool, aka SHINee World, nama dari fans SHINee. Mereka baru saja mengumumkan judul utama dari album kelima mereka yang berjudul One of One. Mau tahu gimana? Lihat ini. SHINee juga mengumumkan tracklist dari album baru mereka. Total ada 9 lagu dalam album tersebut, yaitu One of One, Prism, Feel Good, Don't Let Me Go, Lipstick, Don't Stop, Shift, You Need Me, and So Amazing yang merupakan special track. Memakai konsep siaran radio ala 90-an, leader Onew memperkenalkan Don't Let Me Go sebagai lagu yang memiliki melodi cantik dan lirik menyentuh yang sangat cocok didengarkan saat hujan turun. SHINee sudah merilis foto grup. Sesuai dengan tema dan konsepnya, kelima member tersebut tampil retro dengan pakaian warna-warni khas 90-an. Uniknya, Minho CS tetap terlihat tampan meski tampil jadul. Untuk makin memperkuat nuansa 90-an, SM Entertainment selaku agensi akan merilis album ini dalam bentuk CD dan kaset tape yang sudah sangat sulit ditemui di masa sekarang. Nah, itu dia dari SHINee. Good luck terus ya SHINee. Sekarang ada berita kedua yang gak kalah serunya dari Celeb Crush of the Week kita. Namanya siapa? Shawn Mendes. Kalian tahu dia adalah seorang pemuda penyanyi bertalenta berumur 18 tahun dari Kanada. Nah, dia baru saja merilis album keduanya yang berjudul Illuminate. Nah, tapi katanya ada dua sosok di balik album ini, di balik kesuksesannya yang menginspirasi Shawn Mendes itu sendiri. Mau tahu siapa? Ini dia. I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me. Dari sekian banyak penyanyi pendatang baru di industri musik global, nama Shawn Mendes rasanya patut diperhitungkan lebih. Bukan cuma memiliki talenta basic sebagai seorang penyanyi, ia juga mampu mengemas liriknya yang kerap terasa sendu jadi sesuatu yang bisa dinikmati secara santai. Baru-baru ini, penyanyi 18 tahun asal Kanada ini membuktikan bakat yang dimilikinya dengan merilis album keduanya, Illuminate. Tapi siapa sangka kalau ternyata ada sosok seorang pria ganteng dengan talenta musik blues yang kental jadi sosok inspirasi Shawn Mendes untuk album keduanya? Seperti dilansir dari ET Canada, Shawn Mendes mengungkapkan kalau sosok tersebut adalah John Mayer. Saat tampil di Beats One, Shawn mengungkapkan kalau salah satu track favoritnya, Ruin, terinspirasi dari hit single John Mayer yang berjudul Graffiti. Lagu ini sebenarnya lagu utama yang menginspirasi seluruh track dalam album. Shawn tidak tahu kalau John Mayer mendengarkan Ruin atau tidak, tapi ada banyak graffiti vibes dalam lagu Shawn. Shawn ingin menciptakan musik yang bisa menjadi temannya. Lagu ini jadi sesuatu yang membuat Shawn dan teman-temannya jadi semakin dekat. Shawn menyukai lagu ini. Sedangkan untuk urusan bermain gitar, Shawn menggarisbawahi nama Ed Sheeran dan track Gimme Love sebagai inti untuknya memainkan instrumen tersebut. Menurut pelantun Wit ini, Ed selalu sukses membuatnya terkesan lewat caranya menyampaikan emosi bersama gitar dan vokalnya. Gimme Love jadi lagu pertama yang membuat Shawn terobsesi dengan gitar dan menyanyi sepenuh hati. Shawn ingat saat menonton Ed di studio, rasanya Shawn cukup betah menonton aksi Ed selama 4 jam sampai akhirnya ibu Shawn berteriak, "Kamu harus mematikan itu, aku tidak bisa mendengarnya lagi." Shawn Mendes nggak sabar nih nggak dengerin album-album selanjutnya. Habis ini, El mau keliling Jakarta Kuliner Center nih. Mau tahu kan ada apa aja sih di sini? Mau ngapain aja di sini? Jangan kemana-mana, tetap di Zoom It, ngezoom abis.
Welcome back on Zoom It, ngezoom abis. Oke, kembali lagi dengan El di sini dan saya sudah bersama dengan Bapak Farhan. Bapak Farhan. Ya, senang bertemu dengan Bapak Farhan. Nah, Sama-sama. sekarang saya ingin tanya nih Pak, Jakarta Culinary Center ini apa ya sebenarnya? Bisa Oke. dijelaskan ke Smart Jakarta Culinary Center itu satu institusi sekolah memasak yang mengedepankan siswanya untuk bisa menjadi entrepreneur kulineri. Viewers? Oh, jadi ini adalah sekolah masak. Betul. Nah, Iya. Kalau boleh tahu, udah sejak kapan ya Jakarta Culinary sejak Center? dari tahun 2005 kita 2005, berarti sudah 10 tahun lebih ya Pak? lebih. Center itu dari 2005 sampai sekarang sudah ada 7. Yang 5 itu diantaranya di Jabodetabek Iya. dan yang 2, satu di Semarang, satu di Surabaya. Jadi Oh, 7. sudah ada sampai Surabaya Iya. Pak. Wah, sekarang ini kita pun ada di cabang Senayan. Sabang Senayan cabang yang Iya. pertama. Oke, untuk kelas-kelasnya sendiri ya Pak, itu apakah ada level-levelnya? Mungkin macam-macam kelasnya seperti Oh, apa iya. gitu? Untuk program kita ada program 1 tahun. Program itu mendidik siswa kita seperti tadi saya bilang untuk mencetak siswa untuk menjadi entrepreneur. Dan yang kedua kita punya program private untuk memasak. Dan ketiga program private untuk pastry dan bakery. Lalu kita juga punya program untuk decorating cake program. Decorating cake. Iya. Oh, oke. Terus kita juga punya program manajemen kulineri profesional. Kita juga punya program Saturday program dan nanti kita akan ada program barista class. Oh gitu. Oke, Iya. berarti yang 1 tahun tadi itu udah sepaket ya Pak? Iya, sudah satu paket. Itu mengajarkan siswanya itu mulai dari awal belajar memasak, dari yang belum tahu memasak kita ajarkan, lalu sampai nanti sebelum lulus mereka harus membuat bisnis plan. Berarti ada tes-tesnya juga dong Pak ya? Pasti ada, setiap Pasti cawu ada. kita bikin. Wah, oh berarti di sini benar-benar tempat les ya Pak yang Iya, harus ada. Maksudnya sebagai tanda kalau misalnya emang udah bisa, udah lulus sebagai. Iya, betul. Ya, jadi emang harus ada tesnya. Betul. Oke, kalau untuk jadwalnya sendiri ada hari apa aja Pak? Jadwalnya kita dari Senin sampai Minggu tergantung dari cabang di tempat kami masing-masing. Oh tergantung di cabang. Kalau di cabang Senayan sendiri? Kalau cabang Senayan ini di Selasa, Kamis, dan Sabtu Selasa, Kamis, dan di Sabtu bulan ini. di bulan ini. Iya. Oh jadi setiap bulan pun bisa beda-beda ya Pak? Iya. Oke, terima kasih Bapak Farman. Sekarang saya akan membawakan berita. Nah, ini berita tentang Jared Leto. Bapak tahu Jared Leto siapa? Oh, tahu. Iya. Tahu ya? Suicide Squad. Nonton? Tahu nontonnya. Nah, Jared Leto ini adalah dari Suicide Squad. Nah, rumornya nih dia itu sebelumnya pernah ditawarkan untuk bermain sebagai tokoh utama di Doctor Strange. Mau tahu? Lihat ini. Penampilan Jared Leto sebagai Joker dalam Suicide Squad memang menuai pro dan kontra dari fans. Namun yang tak banyak diketahui adalah fakta bahwa vokalis 30 Seconds to Mars itu pernah dipertimbangkan secara serius oleh Marvel untuk membintangi tokoh utama film Doctor Strange. Seperti dikabarkan Ace Showbiz, belum lama ini sutradara Doctor Strange Scott Derrickson menyampaikan bahwa Jared Leto sempat ia temui bersama 2 aktor papan atas Hollywood lainnya. Mereka yang juga nyaris memerankan Doctor Strange adalah Joaquin Phoenix dan Ryan Gosling. Jared Leto dan 2 aktor tersebut ditemui oleh Scott Derrickson karena Benedict Cumberbatch yang akhirnya menjadi Doctor Strange sebelumnya belum yakin bisa memenuhi perannya. Hal itu disebabkan karena Cumberbatch mengalami benturan jadwal syuting. Namun begitu, Scott mengatakan bahwa Benedict Cumberbatch selalu menjadi aktor satu-satunya yang ia pertimbangkan secara serius. Padahal kala itu aktor asal Inggris tersebut sudah berkomitmen dengan film Hamlet. Menurut Scott, film ini harus dimainkan Benedict. Jared Leto sendiri ditaksir bakal kembali menjadi Joker dalam film The Batman yang diduga akan tayang antara 2018 atau 2019. Ya, itulah dari Jared Leto. Tapi rumornya apakah tahu kalian kalau misalnya dia akan kembali menjadi Joker di The Batman di tahun 2018 atau 2019. Nah, sekarang ini ada berita juga yang nggak kalah serunya dari Kim Woo Bin. Aktor Korea, Bapak tahu Kim Woo Bin?
enggak. Nggak tahu, oke. Kim Woo Bin. Kalau misalnya yang cewek-cewek smart viewers pasti tahu. Rumornya dia akan bermain di film layar lebar bersama dengan aktor-aktor besar seperti Kang Dong Woon, Lee Byung Hun, sama Om Ji Won. Nah, mau tahu kan seperti apa? Lihat ini. Jadi penjahat, ini peran Kim Woo Bin dan Lee Byung Hun dalam film Action Master. Aktor tampan Kim Woo Bin kini telah terlibat proyek layar lebar terbaru. Aktor Uncontrollably Fond itu akan membintangi film Action Master bersama beberapa aktor ternama Korea lain. Dalam film itu, Kim Woo Bin akan beradu akting dengan Lee Byung Hun, Kang Dong Won, dan Ji Won. Film ini rencananya juga akan dipasarkan ke pasar global. Tak heran jika pihak produksi juga merilis teaser trailer terbarunya untuk fans internasional. Tak jauh berbeda dari teaser sebelumnya, video kali ini juga memperlihatkan aksi tembak-tembakan dari Kang Dong Won CS. Mereka yang bekerja sebagai tim. Nah, itu dia film layar berjudul Master. Katanya sih itu sudah di syuting semenjak April 2016 ini dan akan dirilis pada Desember 2016. Jangan lupa nonton ya, smart viewers. Oke, sekarang saya masih bersama dengan Bapak Farhan. Nah, gimana nih Pak? Kalau misalnya saya ingin nanya, kalau misalnya saya sudah les di sini nih, nanti kalau misalnya lulus saya akan dapat apa? Oke, dari Jakarta Culinary Center itu kita akan mengeluarkan sertifikat, terutama untuk yang 1 tahun programnya. Dan program itu, maksudnya sertifikat itu bisa dipakai apabila siswa atau Mbak ingin melamar kerja di restoran atau di hotel gitu. Iya. Ya, dan sisi yang lain yang lebih baiknya adalah dari pelajaran 1 tahun siswa bisa punya modal untuk, bukan modal uang ya, tapi modal pembelajaran bahwa untuk menjadi usaha kulineri pelajarannya sudah dapat dan dia sudah bisa running. Jadi tambah pengalaman, mungkin bisa buka bisnis sendiri juga ya Pak? Iya, ya? betul. Oke. Di Jakarta Culinary Center ini sendiri pencapaian apa sih yang sudah didapat? Pencapaian dari siswa kita dari Jakarta Culinary Center saja tuh kurang lebih kita sudah hampir 8.000 siswa dari 2005. Banyak banget ya. Dan kalau dilihat di sini sudah ada beberapa penghargaan dan terutama penghargaannya juga dari kompetisi-kompetisi internasional dan nasional dari berbagai merek, dan beberapa siswa juga sudah membranding beberapa produk, bahkan sudah ada yang ikut seperti kompetisi-kompetisi yang ada di TV swasta. Apakah sudah sampai ke luar negeri mungkin Pak? Sudah Wah, ada. iya, saya lihat dari lantai ke lantai itu setiap lantai ada penghargaannya banyak banget, keren banget sama smart viewers. Oke, harapan Bapak sendiri untuk Jakarta Culinary Center ini apa sih Pak? Harapan saya untuk Jakarta Culinary Center itu bisa lebih baik ya, jadi lebih masyarakat Indonesia bisa tahu bahwa untuk belajar usaha kulineri di tempat Jakarta Culinary Center itu yang paling cocok dibandingkan dengan tempat sekolah masak yang lain. Oke, the best ya pokoknya Yeah. Pak. Oke, Bapak mungkin mau promosi, mungkin ada di Facebook, cara daftarnya gimana, Instagram atau Oke. apa ya? Jakarta Culinary Center bisa dilihat di website kami www.jakartaculinary.com. Begitu juga dengan fanpage juga di Jakarta Culinary Center dan juga Instagram di Jakarta Culinary Center. Oke, terima kasih Bapak Farhan. Ya, sama-sama. Ya, kalau misalnya kamu mau belajar memasak seperti itu, nanti kamu harus nge-follow Instagram, Twitter, Facebook kalau misalnya kamu mau daftar. Nah, setelah ini El sendiri akan bertemu dengan salah satu chef untuk belajar membuat sesuatu. Mau tahu kan mau buat apa? Oke, jangan kemana-mana, tetap di Zoom In, nge-zoom abis. Welcome back on Zoom In, nge-zoom abis. Nah, kembali lagi dengan El, dan El sekarang sudah bersama dengan salah satu chef dari Jakarta Culinary Center, dengan Bapak Sujami. Bapak Sujami. Ya, apa kabar nih Bapak? Alhamdulillah baik. Baik, ya. Sekarang kita akan belajar apa nih Pak? Mungkin cutting method ya, cara Cutting memotong. method ya. Ya. Kalau boleh tahu Bapak sudah dari kapan melakukan masak gitu? Saya sejak tahun 1976. 1976, wow lama banget ya. Mungkin belum lahir kali ya. Iya belum lahir. Nah
sekarang Bapak spesialisnya di mana nih? Saya udah nggak di hotel lagi, sekarang jadi freelance ya. Lebih memasak kayak western atau apa? Oh, spesial Western. Spesialis western food. Sama Wah. apa? Mungkin Asia Pasifik bisa juga ya. Asian Pacific. Wah, oke Pak. Jadi, sebelum apa-apa, sekarang aku, El, akan membawakan salah satu berita tentang penyanyi tanah air nih. Siapa yang nggak tahu Raisa? Nah, Raisa ini mempunyai tips-tips untuk mempercantik diri. Katanya, nggak cuma suara yang penting untuk dia, tapi juga cantik. Apalagi wajah adalah salah satu aset seorang public figure. Nah, mau tahu? Lihat ini. Jika wangimu saja bisa memindahkan duniaku. Siapa sih yang tidak kenal dengan penyanyi cantik asal Indonesia kelahiran tahun 1990 ini? Selain memiliki suara indah, Raisa juga punya paras yang cantik. Menurut pelantun LDR ini, merawat wajah sama pentingnya dengan merawat suara. Diakui Raisa, wajah adalah aset berharga karena sebagai public figure selalu menjadi sorotan media. Raisa pun punya cara sendiri bagaimana menjaga kulit wajahnya tetap halus dan indah dipandang mata. Raisa memberi tips merawat wajah bahwa yang penting, jangan tidur dengan muka kotor. Sebelum tidur, gunakan cleanser dan moisturizer supaya saat bangun tidur, kulit wajah nampak lebih moist. Pemilik nama asli Raisa Andriana ini tak lupa menjaga kebersihan kulit. Raisa mengaku memiliki kulit berminyak dan harus pintar-pintar merawat kulit. Makanan dan minuman yang masuk ke dalam perutnya juga sangat ia perhatikan. Sebab apa yang dikonsumsi bisa mempengaruhi kesehatan tubuh dan kulit wajah. Kemudian tips selanjutnya bagi Raisa agar dapat menjaga pola makan. Makanan yang mengandung banyak minyak membuat kulit jadi tidak cerah. Dan jangan lupa untuk banyak minum air putih ya, ungkap Raisa. Nah, gimana nih Smart Viewers? Cukup simpel kan rahasia cantik ala Raisa ini? Maka pelukanmu yang bisa menyapu seluruh hatiku. Nah, itu dia tadi berita dari Raisa. Gampang kan tips-tips kecantikannya? Nah, sekarang Bapak tahu Raisa kan? Tahu. Iya, penyanyi tanah Tapi di air TV. kita semua orang pasti tahu ya. Oke, nah nggak kalah lagi berita yang satu ini adalah dari Kaesang Pangarep, putra dari Presiden Jokowi. Mau tahu keseruannya? Dia itu sekarang adalah seorang vlogger dan sebelumnya dia sudah bersama kakaknya dengan melakukan stand up comedy. Nah, sekarang dia akan memamerkan keakrabannya dengan ayahnya Presiden Jokowi. Mau lihat? Lihat yang satu ini. Dari matamu, matamu kulai jatuh cinta, ku melihat ada bayangnya. Selalu ada saja tingkah anak bungsu Presiden Indonesia, Kaesang Pangarep. Setelah sebelumnya membuat video sang kakak sedang melakukan stand-up komedi, kini ia membawa serta sang ayah pada vlognya. Pada vlog berdurasi 1,5 menit ini, Kaesang memperlihatkan kedekatan dengan sang ayah dengan bermain panah bersama. Ayahnya, Presiden Jokowi, juga berbagi trik memanah yang benar, serta manfaat olahraga panah untuk menjalani kehidupan. Vlog singkat yang ia bagikan pada hari Jumat bulan September ini mengundang gelak tawa karena tingkah Kaesang yang selalu menarik perhatian masyarakat. Namun, ada hal lainnya yang membuat video ini semakin unik, yaitu gaya busana yang kompak dari ayah dan anak. Mereka terlihat kompak dalam balutan busana bernuansa monokromatik. Jika Kaesang memilih menggunakan kaos casual berwarna hitam dengan cutting V-neck pada lehernya, sementara sang ayah memilih untuk menggunakan polo shirt berwarna putih. Presiden Jokowi dan Kaesang terlihat kompak sembari melepaskan busur-busur panah. Tidak hanya busana monokrom yang membuat mereka terlihat seirama, tingkah keduanya memperlihatkan kedekatan anak dan ayah. Meski Presiden Jokowi merupakan orang nomor 1 di Indonesia dengan segala kesibukan, ia masih bisa menyisihkan waktu luang bersama anak bungsunya. Jatuh cinta, ku melihat ada bayangnya. Dari masa kau buatku jatuh terus jatuh ke hati. Nah, itu dia dari Kaesang Pangarep. Wah,
hubungan antara ayah dan anak ini sangat idaman banget ya. Nah, sekarang akan dimulai. Kita akan membuat sesuatu ya, Pak. Kira-kira kita sekarang akan membuat apa? Oke, begini. Kita memasak kan. Ya, Utama kan adalah kebersihan. betul, kebersihan. Jadi, Ada 3. Pertama adalah kitchen hygiene atau dapur yang bersih, ya, personal hygiene, ya, ya, sama food, bahan yang harus bersih. Pertama adalah apron, apron, usahakan, dan usahakan kalau bisa jangan pakai sesuatu di mungkin ring ya, jangan pakai, bersih aja. oh ya. Dan sebelum kita mulai masak, usahakan cuci tangan dulu. Oke. Sekarang saya ambil apronnya dulu ya, Pak. Jadi, hari ini kita akan membuat Kita sekarang proses. Jadi mengenai dasarnya dulu, jadi cutting method, cutting method. cara motong sesuatu, Ya, sayuran ya. Contohnya kita punya ada onion, oke, onion, ya, bawang bombay. bawang bombay, Sekarang kita potong slice. slice. Seperti apa tuh, Pak, Slice cara ya. potongnya? Pertama slice gini ya, udah dibagi 2 ya, Ya, bagi 2, slice gini. oh lurus aja ya, Pak. Iya, slice ya. Oke, ini namanya slice. Dicincang. Tengahnya kita potong. Ya. Baru kita chop kan langsung. Oke. Ada juga dice, ya. Dadu. Dadu, dice. Dice ya. Dia nanti jangan kena sakit mata seperti kita buat Gitu ya, Pak. pembersih mata bagus sekali. Nah, ini dice, bentuknya Dice, seperti dice, dadu. oke. Ya, dadu dice ya. Dadu dice. Kita ada apa? Ada carrot ya. Ya. Oke. Mungkin saya boleh coba, Pak. Boleh. Gimana? Ini seperti apa cara Oh, potongnya? boleh begini. Oh, Oke, boleh. iya. Di namanya apa nih, Pak? Di- Kayak gini. Peeler. Peeler. Peel. Peel. Namanya ini peeler. Katanya namanya cukup. Oke. Cukup. Asal Oh, ya. kulitnya aja. Kulitnya aja. Ya, seperti Oke. ini, Pak. Lalu Peeler kan dipil berarti di peel. dikupas. Jadi kupas kulit luarnya Iya, aja ya, Pak ya. oke. Habis itu kita potong. Kita mau potong bikin batonet. Istilahnya batonet. Ya. Ini kita potong dulu sekira 4 cm ya. 4 cm kira-kira. Ini paprika ya, Paprika. paprika. Oh, merah banget ya, Pak. Masih fresh nih. Oke, potong dulu. Dipotong menjadi ring. Ring ya kan. Biasanya saya dengarnya onion ring. Ini paprika Iya, ring ya, Pak. onion ring, oke, bisa juga ya. Oke, gitu ya. Onion ring, oke. Oke, Lalu potongnya udah, ini bisa juga dia onion ring udah, chop udah, slice udah. jadi inilah seperti ini smart viewers, potongan-potongan dari wortel, ada onion, ada paprika seperti itu, dan setiap potongan pun ada namanya dari besar ataupun kecil. Nah, sekarang Pak, terima kasih sudah ngajarin saya untuk cutting method ini ya. Ya, sampai di sini smart viewers, kita pamit. Jangan lupa lagi ketemu di episode selanjutnya. Di zoom in, ngezoom abis. Oh, I'm loving you so. The way I used to love you, no, I don't wanna know, no. Who's taking you home, I'm loving you so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. Wasted. And the more I drink, the more I think about you. Oh, no, I can't take it. Baby, every place I go reminds